Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, hari yang cukup menarik ya. Pagi-pagi di gas, candle hijau besar, tapi siangnya kempes sampai closing. Seperti biasa, nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi ya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke sebelum ke analisanya ya. Saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember sudah dibuka. Dan besok adalah pendaftaran terakhir. Jadi pendaftaran dibuka sampai besok Jumat 26 November. Jadi buat teman-teman yang mau daftar silakan tinggal buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Desember 2021. Nanti kalau teman-teman udah buka bisa didengarkan dulu infonya untuk grupnya. Semuanya sudah ada di video ini, silakan teman-teman bisa dengarkan dulu. Dan kalau teman-teman sudah oke dan mau daftar tinggal klik link di deskripsi Google Form. Nanti teman-teman tinggal mengisi, submit dan menunggu invitasi maksimal besok Sabtu 27 November. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau join, silakan tinggal dengarkan videonya lalu daftar melalui link di deskripsi. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi dulu. Transaksi hari ini masih rame ya, 13,793 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 48,24 miliar. Tapi net sell-nya di pasar nego, di pasar regulernya net buy 202 miliar. Dengan saham-saham yang paling banyak di net sell ada Bukalapak yang hari ini ARB lagi. Nanti kita bahas deh. Lalu Excel 36,7 miliar, Astra 33,5 miliar, BBCA 31,3 miliar, SMGR 26,6 miliar, Mitratel 23,2 miliar, Link 19,1 miliar, INTP 17,6 miliar, Amor 14,2 miliar, Tower 13,8 miliar, RANC 8,2 miliar, BJBR 8 miliar, Cepin 5,3 miliar, Indosat 5,2 miliar, Roti 4,1 miliar, dan Alfamart 3,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing masih didominasi oleh Telkom, memang cakep ya. Telkom hari ini net buy 411 miliar, lalu Bank Mandiri 88 miliar, Kalbe 31,9 miliar, Asa 31,4 miliar, Inco 16,4 miliar, BBNI 10,8 miliar, Unilever 9,4 miliar, BBRI 9,3 miliar, Yule 7,9 miliar, MNCN 7,6 miliar, ICBP 7,2 miliar, DMMX 7 miliar, MCAS 6,9 miliar, Silo 6,9 miliar, LPPF 5,4 miliar, dan Unit Tractor 5,4 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Sebenarnya masih melanjutkan yang kemarin. Memang kadang agak membosankan ketika market itu baru konsolidasi. Kita pasti semua sudah merasakan ya ketika kita konsolidasi dari bulan April atau mungkin ya ini kan koreksi, lalu setelah itu konsolidasi dari April 2021 sampai akhirnya jalan di Oktober 2021. Berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Setelah itu ngegasnya cuma 1 bulan doang, dan sekarang dia konsolidasi lagi. Untuk konsolidasinya sih patternnya saya lihat kurang bagus ya, karena ada potensi membuat rising wedge. Cuman memang sebuah pattern itu selama belum dikonfirmasi di breakout itu belum valid menjadi pattern seperti itu. Jadi validnya adalah ketika nanti di breakdown jebol ke bawah, itu baru bakalan valid menjadi rising wedge. Jadi kalau misalkan besok IHSG valid, nah bisa kurangi porsi ketika IHSG terjadi swing low seperti itu. Masih melanjutkan yang kemarin. Cakep juga sebenarnya hari ini kalau dilihat ya, terlihat dia membuat higher low. Hari ini open dan
closingnya di atasnya, dia juga ada berada di Fibonacci 0,382. Satu yang saya nggak suka adalah candlenya kurang bagus. Itu ya masih mendingan lah ya, bodinya warna hijau. Kalau misalkan bodinya warna merah, saya rasa besok bakalan jelek banget market seperti itu. Artinya tekanan seller masih besar ketika IHSG ditarik ke atas ya. Masih saya rasa ada yang menunggu biar IHSG nggak bullish dulu. Tuh kayak nggak tahu sih. Kalau saya melihatnya kayak ditungguin biar Desember masih ada jarak untuk naik kayak gitu. Cuman nggak ada yang tahu juga. Yang jelas itu sebenarnya IHSG masih oke selama dia tidak jebol 6.650. 6.650 ada Fibonacci 0,8. Kalau misalkan dia jebol, nah itu baru saya rasa sudah valid dengan rising wedge-nya juga. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja, triggernya ada di 6650. Hari ini juga terlihat meretest all time high lagi ya. Kemarin all time high-nya di 6754. Hari ini high-nya ada di 6751. Cuman beda 3 poin dari all time high. Dan ya, yang saya kurang suka adalah candlenya kurang bagus. Kalau misalkan candlenya bagus saja, mungkin saya optimis dia bisa breakout ke atas ya. Cuman ketika candlenya kayak gini, lebih baik besok kita wait and see dulu. Seperti itu. Besok masih ada hari Jumat. Memang hari Jumat sekarang udah bukan hari TPS dunia ya. Walaupun mulai saya rasa kembali ke sana karena flow-nya adalah flow yang tidak real lagi. Maksudnya masuk lalu keluar. Jadi ketika market mau closing, akhirnya pada kempes lagi karena yang rame seharian cabut semua biar nggak kena margin seperti itu. Itu mungkin yang jelas sama batasi resiko aja. Konfirmasi belum ada kok. Kalau dia mau ternyata dia breakout atas kan bisa juga ya. Breakout atas terus lanjut gitu bisa juga. Tapi kalau misalkan dia breakdown bawah ya siap-siap kita menuju koreksi seperti itu. Untuk pattern bagus, cup handle mungkin agak maksa sih. Neckline-nya agak di atas ya. Ini cup lalu ini handle agak maksa kalau menurut saya. Jadi mungkin belum terlihat. Kalau seimajinasi saya ya, belum ada pattern yang bagus. Patternnya masih rising wedge ini. Cuman saya aja dia belum di breakdown seperti itu. Oke, mungkin itu IHSG. Yang jelas batasi resiko aja. Support sekarang berarti ini 6690-an ya. 6690, lalu setelah itu 6670, lalu setelah itu 6650. Batasi resiko di 6650 kalau saya. Seperti itu. Itu IHSG. Yang jelas sama pesannya. Resiko, jaga modal, jaga psikologis. Langsung aja kita akan masuk ke saham-saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. MVP hari ini ya, kita ke Telkom dulu. Dan ya sudah hit targetnya Telkom untuk sekarang. Kalau teman-teman ingat, saya bikin konten waktu di sini analisa Telkom, dia targetnya ke 4.100. Hari ini tanggung sih 4.090. Ada satu tick ya. Cuman ya artinya dia belum breakout hari ini. Karena kalau menurut saya juga fatal juga sih kalau misalkan dia sampai breakout hari ini marketnya kurang bagus. Seperti itu. So far so good, belum ada yang aneh-aneh semuanya. Cuman candlenya kurang oke aja. Terlihat banyak supply di 4.100-an tuh, banyak yang nyangkut mungkin di sana. Atau big money ada yang keluar. Cuman yang jelas memang dia kena target, kena resist kuat, dan akhirnya banyak yang take profit. Seperti itu. Ini ya kelihatan banget. Tapi bagusnya dia masih closing di 4.000. Cuman kalau misalnya kita pakai swing ya, artinya dia belum breakout 4.000 juga. Tuh. Kecuali dia closing di atas 4.000 ya, 4.010 gitu. Mungkin kita lihat sudah valid breakout seperti itu. Cuman yang jelas saya rasa masih cakep banget Telkom ini, masih oke, bisa di hold, tinggal pasang trailing stop aja buat yang punya di 3.600-an ya, apalagi punya di 3.000 atau di sini 3.300 bisa di hold aja untuk Telkom ini. Kecuali nanti dia terlihat ada divergen, pelemahan, lalu pembalikan arah, nah tinggal take profit seperti itu. Untuk sekarang dia udah kena resisten 4.100 ya, dan ada candle reject. Saya rasa bisa ada potensi merah dulu kalau memang tidak dijagain ya, mau dibikin turun dulu bisa. Dia merah dulu karena habis reject dari resist ya. Cuman gak ada yang tahu juga kalau misalkan dia berhasil breakout seperti itu. Yang jelas ini untuk supportnya ada di area 4.000 sampai 3930 untuk sekarang. Dan untuk resistnya ada di area 4.100 masih. Tuh. Kalau misalkan dia sampai closing di atas 4.100, itu saya rasa perjalanan Telkom bakalan jauh banget
karena dia berhasil breakout dari downtrend channelnya. Dan perlu diingat, tren itu adalah resisten paling kuat ya. Jadi kalau yang saya pelajari, tren itu resisten paling kuat, support atau resisten paling kuat itu adalah tren. Jadi ya bakalan butuh effort ketika breakout 4100 ini. Tapi kalau misalkan dia sampai breakout, dia ganti trennya dari downtrend menjadi uptrend. Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sini ya, dari Oktober 2020, Telkom ini sudah uptrend. Cuman kalau kita tarik mundur lagi dari 2017, dia ini sebelumnya masih downtrend di tren besarnya. Tapi kalau ditarik mundur lagi dari awal ya dia masih uptrend banget seperti itu. Ya ini mungkin yang disebut konsolidasi. Tinggal kita lihat aja di 4100. Kalau misalkan ada koreksi ke 4000 atau 3900-an, kalau mau masuk bisa masuk di sana. Saya rasa seperti itu. Target 4100 dulu, kalau breakout baru nanti kita cari target selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kalau Fibo-nya dibalik juga ya pas kan 4060 juga targetnya. Jadi memang udah di target, makanya banyak yang TP juga yang view-nya pendek. Cuman so far so good, volume bagus, flow asing bagus. Hari ini pun juga ada peak akumulasi yang sangat besar. Ini gila banget, dua candle ini 19 November sama hari ini 25 November ya. Akumulasinya mantep banget. Dan saya lihat dia sudah mau membuat impulsive movement lah, mau di markup lagi untuk Telkom ini. Masih bisa di hold sih kalau menurut saya, kecuali nanti dia sampai terjadi yang aneh-aneh. Bahkan RSI pun juga masih mengarah ke atas toh. Dan kalau dia dead cross pun juga masih belum divergent. Seperti itu. Itu Telkom. Lanjut coba kita cek Bank Mandiri. Jadi memang walaupun IHSG-nya kembang kempis, ada pickup yang jalan juga ya. Saham-saham bread ada yang jalan juga. Nah, ini contohnya kayak Bank Mandiri yang hari ini akhirnya dia berhasil breakout. Hari ini Bank Mandiri naik 2,8% dengan candle yang bagus. Kalau menurut saya, dia berhasil breakout dengan volume yang kalau dilihat masih kecil sih, volumenya belum terlalu besar ya. Cuman ya bagusnya dia udah berhasil breakout seperti itu. Kemarin dia pernah breakout kena resist di 7450 ya, tapi terlihat ada penurunan. Artinya supply masih ada di sana dan kalau kita lihat dia bakal uji area itu lagi. Seperti itu. Dilihat dari closingan hari ini harusnya sekarang udah jadi support 7300-an ini. 7300 udah jadi support. Walaupun barusan breakout belum di retest ya. Kalau misalkan bisa ada retest di 7300, saya rasa area buy-nya Bank Mandiri naik ke sana. Seperti itu. Terus kalau misalkan dia bisa break 7450, targetnya adalah di 8600 tuh. Cuman syaratnya harus break 7450 dulu. Saya rasa bisa ada potensi ke sana, tinggal nanti kita lihat aja apakah dia bisa hit atau tidak untuk ke target 8600. Ini dulu PR-nya 7450. Support tadi 7300, resist 7450, target kalau berhasil break ya 8600. Di dalamnya juga Bank Mandiri masih strong uptrend. Kita lihat dari moving average-nya juga masih di atas EMA 20, artinya tren jangka pendeknya masih uptrend ya. Jangka panjangnya pun juga saya lihat cenderung sideways sih. Nah, ini saya belum pernah narik untuk Bank Mandiri. Apakah terjadi sesuatu? Ini high-nya 9050. Oke, ternyata cakep banget Bank Mandiri. Serius ya, kayak gini cakep. Serius. Ini ya, ternyata Bank Mandiri sudah breakout dari tren besarnya. Ya kalau kita lihat di daily memang dia sudah breakout sih. Jadi ya harusnya trennya dia tinggal 2, sideways atau uptrend kalau dari tren besarnya. Tuh. Ya semoga aja dia ke target terus lanjut uptrend ya, tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas kalau break 7450 bakalan cakep Bank Mandiri. Seperti itu. Di dalamnya juga ganteng, hari ini ada normal sih akumulasinya untuk Bank Mandiri hari ini. Volume bagus, tren bagus, masih oke di hold. Yang beli waktu konsolidasi juga saya rasa masih oke untuk di hold. Seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut coba kita cek ASA yang akhirnya hari ini rebound. Oke, hari ini ASA naik 9,57% dengan volume yang sangat bagus. Kemarin di sini ASA koreksi ya, dia terjadi divergent kalau nggak salah di RSI-nya, harga ke atas sedangkan indikator ke bawah agak dalam ke bawahnya. Akhirnya dia koreksinya pun agak dalam juga sampai ke 3000 ya, 3000-an. Ini 3100 sih low-nya. Setelah itu dia mencoba reversal dengan membuat sebuah pattern yang namanya ascending triangle. 1, 2, 3. Dia breakout lalu hit target di 3700. Targetnya ascending triangle itu kan kayak gini ya. Ini lalu ke sini. Nah, pas dia kena 3700, area resist juga
candle reject, akhirnya dia koreksi. Cuman bagusnya adalah koreksinya tuh volumenya kecil-kecil kalau kita lihat, dan dia ada reject lagi dari area reversalnya 3400. Sebelumnya kan di sini resist ya, lalu udah di breakout, sekarang jadi support. 2 hari yang lalu dia mantul, kemarin dia mantul, masih closing di atas, dan hari ini akhirnya saya rasa sudah valid menjadi support. Jadi untuk ASA 3400 sekarang sudah valid karena dia sudah di retest lagi. Untuk sekarang dia baru uji resist itu sekitar 3820, dan kalau misalkan itu sampai berhasil di breakout, saya rasa bakalan cakep banget. Kenapa? Karena ada potensi dia membuat yang namanya cup handle. Ini cup, lalu ada handle-nya dengan target ada di sekitar sini. Kalau kita tarik dari low ke high-nya ya, misalkan kita panjangin kayak gini, nah ke 4480. Ini saya lupa garis waktu kapan, kalau nggak salah target ini ya, waktu dia nanjak di sini. Targetnya kan sekitar sana. Nah, tapi belum dianterin dulu ya. Mungkin sekarang mau dianterin ke sana. Yang jelas itu sekarang masih belum breakout resist. Kalau ada merah bisa dimanfaatkan tuh buy kalau menurut saya. Tuh, resist 3830 sampai 4000. Itu ada resist psikologis, ada resist klasik, dan kalau breakout saya rasa 4480, tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Lihat dalamnya juga hari ini bagus, ada akumulasi volume besar. Ini juga saham yang masih uptrend ya. Jadi memang enak trading di saham uptrend tuh. Sejelek-jeleknya kalau nyangkut pun di average down masih arahnya ke atas. Tapi kalau saham downtrend, nah hindari average down lah. Kalau plan gagal langsung cut loss seperti itu. Itu untuk ASA. Lanjut coba kita cek MNCN belum ada pergerakan signifikan ya. Kita coba cek LPPF. Siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk buy karena dia posisi ada di support 4400. Nah, oke. Hari ini LPPF turun 5,15% dengan volume yang membesar, cukup besar. Dia juga terjadi divergen di RSI-nya, indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Valid ketika ada volume candle jelek dan akhirnya dia turun. Bagusnya dia sekarang ada di area support 4400 ya. 4400 sampai 4300 itu harusnya supportnya LPPF untuk sekarang. Kalau misalkan dia nggak jebol di situ, wah itu bisa dimanfaatkan buat entry sih karena masih cakep banget kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol, lebih baik biarkan koreksi dulu. Jadi yang punya barang jangan lupa trailing stopnya. Tuh. Untuk target koreksi, ini low-nya kemarin 2490 ya. Ini juga candlenya udah kurang bagus, valid ini evening star. Ini high-nya 4790. Nah, saya pengen ngetes teori yang kemarin ya, ketika yang divergent RSI, apakah dia akan sampai ke 0,5, nanti kita lihat. Yang jelas kalau misalkan dia retrace, ini adalah support-supportnya by Fibonacci. Yang pertama ada di sini. Kalau tadi ada support klasik ya di 4400 sampai 4300. Lalu setelah itu 4250, 3910, 3640, 3370. Seperti itu. Kalau memang bisa nggak ada volume candle coveran, lebih baik biarkan dia koreksi dulu. Karena kalau misalkan LPPF koreksi itu dia juga agak lama koreksinya, koreksi volume kecil agak lama. Terus nanti habis lanjut lagi. Yang jelas masih oke banget kalau menurut saya LPPF ini. Ini bisa jadi saham turnaround ya. Akumulasinya gila-gilaan dan dia juga sudah retrace dari harga 20.000, 22.000 sampai ke 800 rupiah. Itu gila banget teman-teman. Kalau misalkan kita tarik satu swing besar ya, pakai Fibo. Nah, misalkan gini, dan kalau dia mau ke 0,618, target yang di sini 14.900. Nggak ada yang tahu ya. Yang jelas kalau menurut saya selama dia masih uptrend masih menarik. Kalau misalkan dia dead cross pun juga nggak ada divergen kok MACD-nya, dan biasanya divergennya RSI itu tidak sekuat MACD. Jadi tinggal kita lihat aja nanti. Itu area support-supportnya by Fibonacci, atau siapa tahu bisa langsung hammer terus lanjut lagi pun bisa juga. Seperti itu. Yang jelas ini support dulu 4.300 sampai 4.400. Tren masih bagus. Kalau dia retrace bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Di dalamnya dia juga masih big akumulasi. Akumulasinya masih sangat bagus ini. Saya sempat ngikutin dari yang 1.300, tapi sayangnya udah dijual di sekitar 2.600, udah lumayan lah 100%. Tapi waktu kemarin sayang banget nggak ngikutin lagi LPPF ini. Padahal akumulasinya masih bagus banget untuk LPPF. Tapi ya
terlihat mau koreksi dulu sih. Nah kalau kita perhatikan by moving average, dia ini memang respect. Nah saya kebetulan lama mengamati LPPF ya, jadinya ya agak tahu-tahu lah. Dia respect sama EMA 50 garis warna pink ini. Dan EMA 50 sekarang ada di 3400-an. Kayak enggak kalau sampai sana, nanti EMA 50 juga bakal naik lagi. Yang jelas ketika dia terlihat bottom, nanti dipantau apakah membuat pattern continuation. Kalau misalkan dia, itu bakal menarik untuk LPPF dibuat entry lagi. Target saya rasa masih jauh sih, saya rasa. Tapi nanti kita lihat dulu. Siapa tahu dia mau bikin K-handle atau inverted and shoulder beneran ya, bisa juga ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Nah ini menarik loh teman-teman. Kalau misalkan dia bikin shoulder kanan beneran, ini kan di area sini juga ya, 3500, 3600, pas kena Fibo 0,5 sama 0,618. Kita pantau dulu aja. Yang jelas baik candlestick sudah kurang oke sih, memang ada divergent juga seperti itu. Untuk LPPF jangan buy dulu, yang punya barang bisa trailing stop seperti itu. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek JSMR ya. Ini saya ingat saya TA-nya bagus juga JSMR ini. Kalau teman-teman pengen masuk, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk beli juga. Untuk yang tipikal swing ya, untuk JSMR ini. Kenapa saya bilang oke? Karena yang pertama dia sedang dekat dengan trendline ya. Tadi kan saya bilang ya, trendline itu support paling kuat. Dan resiko sangat kecil. Apakah resikonya tidak ada? Ya enggak juga gitu. Potensi cut loss tetap ada. Tapi resikonya ini kecil. Maksudnya kalau misalkan dia jebol 4000 aja tinggal cut loss gitu aja. Kan cuman cut loss dikit ya. 3%-an kalau nggak salah saya pernah ngitung. Ini misalkan 4180 cut loss-nya under 4000 nih, 3990 nih. Cuma 4,5%. Teman-teman bisa nyicil selama dia masih belum breakout ya. Tuh terlihat dia koreksi di sini dan belum breakout. Cuman dia mendekati garis trend line-nya, uptrend, dan juga mendekati area demand. Sebelumnya di sini area supply ya, di sekitar sini 4080 sampai 4040 ini. Di sini resist, di sini resist, akhirnya breakout, lalu dia sedang pullback. Kalau misalkan teman-teman ingat, Telkom bentuknya juga kayak gini. Nah, barangkali dia mau nyusul juga seperti itu. Masih menarik untuk target ya, berarti ke sini dulu 4370. Kalau break lanjut ke 1 di 4550. Kalau break lagi lanjut ke 4860. Nah, yang saya suka juga dari JSMR ini ya, dia juga akumulasinya bagus. Kalau kita lihat walaupun hari ini terjadi big distribusi ya, tapi kalau kita lihat ke belakang masih oke. Saya rasa di sini yang ambil banyak. Dia juga masih uptrend di atas EMA 50. Di atas ya, masih di atas 550. Dari tarikan garis ini juga dia masih uptrend juga seperti itu. Yang jelas batasi resiko kalau closing di bawah 4000 dengan volume besar lebih baik exit aja. Dari divergent juga sebenarnya terjadi hidden bullish ya. Nih indikator ke bawah sedangkan harga ke atas, artinya tren bakal berlanjut. Kalau dari yang sini ini normal convergent, ini juga masih normal juga. Jadi ya itulah baru sini doang. Tapi dari low yang sini ya ada divergent ya. Ini juga indikator ke bawah. Sedangkan harga ke atas. Yang jelas itu batasi resiko di 4000 aja. Kalau mau masuk bisa cicil-cicil dari 4170 sampai 4000. Seperti itu. Untuk JSMR, lanjut coba kita cek yang dijualin asing hari ini. Nah, ini saya rasa bakalan banyak pertanyaan untuk Bukalapak. Jadi saya bahas aja Bukalapak ya. Hari ini Bukalapak ARB lagi dengan volume yang besar dan juga dia dead cross. Dead cross-nya juga agak serem karena ada potensi hidden bullish divergent ya. Ketika indikator ke atas walaupun tipis, sedangkan harga ke bawah. Artinya apa? Tren bakal berlanjut. Tren yang mana? Tren downtrend karena dia baru downtrend seperti itu. Dia bikin low baru, volumenya besar. Padahal saya rasa kemarin dia ada potensi reversal ya, tapi sayang banget ternyata nggak jadi reversalnya. Malah bahkan sekarang ARB. Ini market cap besar tapi hobinya ARB. Udah kayak saham gorengan aja. Ini masih ingat waktu awal-awal dia arah 2 kali, habis itu guyurannya mantap. Emang lebih baik kalau baru downtrend tuh dihindari aja sih, kecuali kita bisa melihat bottomnya ketika dia divergent. Contoh kayak kemarin ya, saya juga memanfaatkan waktu di sini ketika harganya ke samping, ada candle pantulan, lalu ini harga indikator ke atas. Yang terjadi ya dia lumayan rebound 4% sama 6%.
tapi habis itu masih melanjutkan tren lainnya seperti itu. Untuk trennya ini 975 ke sini ya, dia kan belum breakout ya, dan ya masih saham downtrend memang, jadi lebih baik dipantau dulu aja, jangan trading di saham yang downtrend seperti itu. Kalau kita tarik target mencari all time low, kita tariknya dari mana nih? Kok saya agak bingung juga ini. Sini mungkin ya. Ini bisa pakai Fibonacci retracement. Low-nya 655, high-nya 765. Nah, ini kalau dari Fibonacci retracement-nya sini sih di 590 itu supportnya dia. Besok harusnya udah kena dia, tinggal kita lihat aja dia jebol atau enggak. Kalau jebol ya bisa ke 480 Bukalapak ini. Seperti itu. Jadi ya so far juga belum kelihatan lagi divergennya. RSI masih ngarah ke bawah. Terus juga MACD-nya juga barusan dead cross. Jadi lebih baik sih hindari dulu aja. Memang kalau saham downtrend tuh jangan di hold ya. Kalau teman-teman punya setup saham downtrend, ketika hit ya take profit gitu. Ketika plan gagal ya langsung cut loss gitu. Tapi kalau misalkan sahamnya uptrend, ketika teman-teman mau swing karena uptrend ya tinggal di average down aja, nggak masalah, di buy on weakness lagi. Seperti itu. Jadi ya lebih baik tunggu bottomingnya dulu aja. Jangan average down terus karena kita nggak tahu ya. Memang benar semua orang posisinya rugi kecuali yang beli di ini, bahkan average-nya juga tinggi-tinggi ya, kecuali yang beli di ARB tuh semua orang posisinya rugi karena all time low. Jadi ya harusnya sih bakalan diangkat, cuman sedalam apa kan nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik jangan menangkap pisau jatuh, tunggu dia melandai, konsolidasi, baru reversal seperti itu. Untuk patternnya sebenarnya udah mulai kelihatan kok ini untuk Bukalapak ya. Kalau saya lihat pattern reversalnya sudah mulai kelihatan. Cuman memang bentar, ini low-nya berapa ini? 800. Kok ini low-nya 775. Nah, pas kena trendline juga. Tuh, besok dilihat dulu aja. Yang jelas hindari dulu aja saham yang baru downtrend seperti itu. Ini kalau dia ada konsolidasi, tanda-tanda reversal, baru entry. Jangan menangkap pisau jatuh. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa juga small cap ya. Kemarin MTech udah kita bahas, kita coba bahas CTRA. Yang saya agak ragu adalah ya berita-berita bagus mulai keluar. Kalau teman-teman ngikutin portal-portal berita ya, yang saya lihat sih beritanya kayak gini headline-nya. JP Morgan meramal setelah komoditas bakal terjadi properti boom gitu. Ya itu psikologi terbalik sih. Harusnya teman-teman udah paham ketika berita bagus keluar tuh malah harus lebih ngecek chart ya. Tuh, dan ternyata memang hari ini dia turun 4,82%. Saya rasa ini kurang bagus untuk CTRA untuk saat ini ya. Jadi lebih baik bisa dihindari dulu aja. Tuh, dia jebol toleransi di 1145. Kalau saya pribadi memang, karena di sini juga ada double top ya. Dia jebol dengan volume besar, terjadi divergen juga, bahkan yang divergen MACD. Di sini harga ke atas, indikator ke bawah, harga ke atas, indikator ke bawah. Jadi saya rasa ini bakalan agak kuat untuk reversalnya si CTRA. Seperti itu. Yang bagus adalah dia udah kena support, ini sekitar area 1080 ini ada support. Harusnya kalau misalkan dikasih pullback bisa dimanfaatkan buat exit dulu. Siapa tahu besok pagi-pagi teman-teman jangan buru-buru cut loss ya, karena biasanya kalau baru breakdown itu ada pullback dulu. Pullback ke atas kayak gini. Nah, baru habis itu turun lagi. Biasanya sih terjadi. Jadi lebih baik tunggu pullbacknya dulu aja. Tapi kalau misalkan ada pullback ke resistnya, validasi resist ya sekitar 1130 bisa dimanfaatkan untuk exit untuk CTRA seperti itu. Yang jelas untuk sekarang saya rasa sudah kurang oke untuk CTRA ini. Walaupun ya mungkin dia mau bikin tren baru, tapi yang jelas dia udah breakdown dari uptrendnya. Dia juga double top, divergent,
Jadi biarkan koreksi dulu. Saya rasa bisa ke sini lagi sekitar 1030, 1045 sampai 1000 untuk si Bukalapak ini. Seperti itu. Barangkali dia mau bikin cup handle yang lebih besar, bisa juga ya. Nanti tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci dari satu swing high ini, low-nya 865, high-nya kemarin 1200. Nah, itu di 990 sih, pas 0,618. Mungkin mau sampai ke sana, tinggal kita lihat aja nanti. Karena dia juga belum di retest ya 1000 ini. Setelah dia breakout di sini 4 Oktober, dia kan belum ada retestnya. Barangkali mau retest, tinggal kita lihat aja. Yang jelas itu, saya rasa dia barusan breakdown, validasi. Jadi lebih baik kalau ada pullback, manfaatkan buat exit dulu. Di dalamnya juga hari ini big distribusi semua. Dia juga jebol EMA 20, sebelumnya ngikutin EMA 20 nya ya. Memang dia udah divergent, valid lagi, udah dead cross. Jadi lebih baik wait and see dulu aja, seperti itu. Dan untuk CTRA, lanjut coba kita cek SCMA. Hari ini memang beberapa emiten pada kena take profit ya, karena memang ya posisi market di pucuk. Saya rasa orang juga jadi lihat-lihat. Nah, oke, hari ini SCMA turun 4,17% dengan volume yang ada. Kalau saya lihat dia juga habis jebol area krusialnya ini, uptrendnya dia jebol support juga, dan dia sudah kurang bagus kalau menurut saya sekarang SCMA ini ya, ternyata lebih kuat downtrendnya daripada uptrendnya. Jadi dia turun dan bakal uji support di sini 360. Itu adalah supportnya si SCMA untuk saat ini. Udah deket, dia bahkan low-nya hari ini 364, udah ada pantulan 2 tick ya. Jadi kalau misalkan besok kena 360, tinggal kita lihat aja. Tapi kalau misalkan dia masih jebol 360, selanjutnya ada di 330. Sini dulu ding, 346, 350. Habis itu baru 330, seperti itu. Ini juga karena dia ada jebol ya, baru dari uptrendnya. Kalau misalkan teman-teman punya barang nyangkut, nah kalau misalkan bisa ada pullback, dia validasi, manfaatkan buat exit, seperti itu. Untuk support itu tadi, untuk resist sekarang berarti ada di area 380, seperti itu. Lihat dalamnya juga terjadi big distribusi. Akhir-akhir ini memang dia terdistribusi ya, habis itu dead cross juga, dan ya lebih baik wait and see dulu aja sih kalau menurut saya. Untuk SCMA, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Yang berjaya memang saham-saham small cap ya, ada saham IPO, saham small cap, dan ya mungkin karena turnamennya masih berjalan, marketnya juga tidak kondusif. Jadi ya yang jalan saham-saham kayak gini. Kita coba cek apa nih yang menarik nih. Kita coba cek BHIT itu sebenarnya menarik, ada divergent, tapi itu penuh kolesterol, jadi hati-hati. Mungkin kita coba cek Adaro aja, yang hari ini berhasil masuk gainers sendirian. Biasanya batu bara itu kalau masuk gainers bareng-bareng, tapi hari ini Adaro doang. Ya karena yang kemarin saya bilang ya, kalau saya rasa Adaro itu dibandingkan, ya anggap katalisnya bagus semua ya, batu bara akhirnya bagus. Cuman kalau saya lihat yang paling bagus dari emiten itu Adaro. Kenapa? Ya karena pertama dia habis buyback, itu pertama, corporate action lah. Terus setelah itu juga waktu koreksi dia ada yang nampungin tuh si KI ini ngambil barang terus. Bahkan sampai hari ini pun si KI juga masih ngambil barang, walaupun nggak tahu ya, bisa aja KI ini ngambil barang terus barangnya dia transfer ke broker BK, terus BK yang jualan, bisa juga. Yang jelas kalau kita lihat ya ini si KI ngambil barang terus, seperti itu. Tapi kalau corporate actionnya nggak bisa bohong, nggak bisa dimanipulasi. Dia buyback dan saya rasa bentar lagi kelar buybacknya, Desember kalau nggak salah, seperti itu. Adaro juga udah cakep, dia udah valid breakout dari downtrend channelnya, dia udah hit resist pertama. Kalau dari Fibo 382 nya udah breakout ya, 1730. Dia kena resist di 1745 dan belum dikasih breakout. Kalau misalkan dia bisa breakout, target selanjutnya sini 1780, dan setelah itu target selanjutnya di 1840. Yang ini kuat teman-teman, serius, 1840 ini kuat. Jadi teman-teman hati-hati ketika nanti Adaro kena 1840. Saya pun juga pengennya dia breakout terus lanjut bullish ya, ngikutin saham batu bara. Saya rasa kalau misalkan dia sampai bisa break 1980, bisa ke 2225, itu bakalan
bonus banget sih Adaro. Apalagi kalau teman-teman ngecek ya, Adaro itu kan Desember Januari lah, biasanya Januari awal tanggal 1 tanggal 2 itu kan bagi dividen. Tinggal sampai situ aja, kalau trennya masih bagus nanti capital gainnya mantap, dividennya mantap, wah itu bisa jadi lumbung duit lah, seperti itu. Masuknya memang bagusnya kemarin sih, sebelum waktu dia bottoming lalu mencoba konsolidasi, tapi sekarang sudah breakout. Jadi kalau teman-teman belum punya barang, amannya cicil, jangan sekali beli. Atau kalau enggak ya tunggu dia retrace, atau kalau enggak ya buy on breakout. Yang jelas ini saya rasa 1840 bakalan jadi resisten yang sangat kuat buat Adaro. Cuman saya lihat potensi breakoutnya ada, karena dia juga ada breakout dari bullish flag-nya juga, seperti itu. Dia juga masih uptrend EMA 50 ya, dan sekarang sudah di atas EMA 20 lagi, artinya trennya menguat juga. Akumulasi masih bagus, corporate action bagus, dan ya saya rasa masih oke juga Adaro ini. Tinggal kita lihat waktu di sini. Kalau break lanjut 1980, kalau break lagi dah 2225. Seperti itu. Bonus kita coba cek komoditas ya. Newcastle Gold Future, kita lihat yang Desember ya. Oke. Kita ganti pakai line aja. Masih di tanggal 24 sih. Masih kemarin. Ya, kemarin dia reversal untuk komoditasnya. Dia turun, reversal, membuat sebuah cup candle, breakout, artinya sudah valid juga. Dan bagusnya dia break 173, jadi nggak pakai retest-retestan di situ ya. Langsung saya rasa menuju ke sini 197. Tuh ada potensi nutup gap semua sih saham-saham batubara itu. Tuh mungkin nanti di sini bisa retrace dulu. Siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder, bisa juga kan. Nih. Nah, dan kalau ternyata nanti batubara sudah mulai nurut sama harga komoditasnya, artinya ketika nanti call ada di sini lalu ada potensi turun, bisa batasi resiko dulu, seperti itu. Jadi itu saya rasa masih cakep batubara, masih on track lah. Dia baru aja golden cross juga. Tinggal kita lihat kira-kira mau dibawa kemana. Yang jelas satu hal yang pasti ya, kalau teman-teman mau lihat sejarah, itu 2018 ketika, silakan teman-teman ngecek sendiri dah harga-harga emiten batubara tahun 2018. Itu harga komoditasnya cuma $100, teman-teman. Dan sekarang dia udah 183. Teman-teman lihat aja EPS-nya saham-saham batubara itu ketika di tahun 2018. EPS-nya berapa, harga sahamnya berapa, bagi dividen berapa, dan ya kira-kira dibayangkan aja dengan sekarang harga batubara di sini. Itu pasti bakalan partinya sih. Kemarin juga yang udah rilis keuangan pada gila-gilaan kan. Ada ITMG yang dividennya naik berapa kali lipat, terus juga ada pendapatannya naik, dividennya naik, PTBA juga pendapatan naik, dividen naik, dan ya memang udah kelihatan dari ininya sih harga komoditasnya seperti itu. Jadi saya rasa selama nggak ada yang aneh-aneh, harga komoditasnya masih oke. Cuman saya yakin ya pendapatannya batubara itu nanti ketika mau bagi dividen bakalan gila semua. Itulah simpelnya itu, teman-teman bandingkan aja tahun 2018 sama harga tahun 2018 sama harga sekarang. Adaro, ITMG, PTBA sama Indi. Silakan bandingkan sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada salahnya. Buat teman-teman yang mau join grup, jangan lupa cek video di awal tadi. Dan juga jangan lupa support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.